Penjelasan tentang virus, prion, dan virion. Yang pertama yaitu virus. Virus merupakan organisme mikroskopis yang sangat kecil dan ada di seluruh dunia, bersifat parasit. Virus memiliki sistem paling sederhana dalam sistem genetika. Adapun ciri-ciri virus yaitu 1. Berukuran sangat kecil. 2. Asam nukleus pada virus hanya terdapat salah satu di antara RNA ataupun DNA. Ketiga, virus memiliki tubuh yang tidak berbentuk sel. Keempat, hanya dapat hidup dan berkembang biak bila memiliki inang. Kelima, virus termasuk dalam makhluk metaorganisme. Hal ini dikarenakan virus termasuk makhluk hidup karena dapat berkembang biak, dan virus termasuk makhluk tak hidup karena dapat dikristalkan. Adapun struktur yang dimiliki oleh virus yaitu kepala yang dilindungi oleh kapsid. Kepala sendiri berisi oleh asam nukleat yang berupa salah satu antara RNA ataupun DNA. Leher merupakan penyambung antara kepala dengan selabung ekor. Pada virus terdapat selabung ekor yang berfungsi sebagai saluran saat menginjeksi. Serabut ekor yaitu berfungsi sebagai tempat melekatnya virus pada inang. Pada papan datar terdapat jarum yang berfungsi untuk saluran untuk masuknya asam nukleat pada sel inang. Lalu cara perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu pertama siklus litik. Pada siklus litik merupakan cara reproduksi virus yang utama. Pada siklus ini dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama yaitu absorpsi atau peletakan, di mana pada fase ini virus akan melekat pada inang yang akan diinfeksikan. Fase kedua yaitu fase penetralisis, yaitu virus akan memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang melewati lubang yang telah dibuat menggunakan jarum pada papan datar. Yang ketiga yaitu fase sintesis, yaitu setelah memasukkan asam nukleat ke dalam inang akan mengambil alih kinerja sel inang. Yang keempat yaitu fase perakitan atau pematangan. Fase ini komponen virus yang telah terbentuk akan dirakit menjadi virus baru. Lalu fase terakhir yaitu pelepasan atau litik. Fase terakhir ini merupakan fase pelepasan virus baru dengan menghancurkan membran plasma sel inang. Lalu yang kedua yaitu siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik ini virus bereproduksi dengan masa yang sangat lama. Lamanya proses ini akibat dari adanya ketahanan sel inang dalam menghadapi partikel virus penginjeksinya. Dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pelekatan atau absorpsi, di mana virus akan melekat pada sel inang. Yang kedua yaitu fase penetralisis, fase masuknya asam nukleat ke dalam sel inang dan melakukan penetralisis di dalamnya. Fase ketiga yaitu fase penggabungan atau integrasi. Fase ini asam nukleat menyatu dengan komponen sel inang yang tidak terjadi litik sehingga akan tetap terus bereproduksi. Dan juga sel inang akan tetap membawa asam nukleat virus seperti bagian dari sel inang tersebut. Fase terakhir yaitu fase pembelahan. Fase ini memanfaatkan fase pembelahan yang pada sel inang. Tapi pada suatu ketika virus baru akan melepaskan diri dari kromosom sel inang. Hal ini terjadi karena
adanya ketidakdapat pertahanannya pada suatu situasi lingkungan seperti suhu atau sebagainya. Yang kedua yaitu prion. Prion adalah suatu partikel protein yang dapat menginfeksi jaringan pada tubuh. Prion sendiri berbentuk lebih kecil dari virus, dan tubuh terdiri dari protein yang tidak mengandung asam nukleat di dalamnya. Lalu adapun ciri-ciri dari prion yaitu berukuran lebih kecil daripada virus. Prion sulit dihancurkan oleh enzim protease sehingga gen inang dapat memproduksi prion sejumlah dengan protein patogennya. Prion biasanya menyerang pada sel hewan. Penyakit akibat prion yaitu mad cow disease pada ternak, biasanya menyerang pada sapi. Lalu scurvy pada kambing, kuru, Creutzfeldt-Jakob disease pada manusia. Penyakit-penyakit ini terjadi karena kromosom inang mengalami kesalahan pelipatan atau misfolded yang mengakibatkan perubahan konformasi bentuk sehingga otak kelamaan akan timbul adanya kelainan pada sistem saraf. Yang ketiga yaitu viroid. Viroid adalah suatu molekul RNA yang tidak mengkode protein dan telanjang tanpa adanya selubung protein. Viroid sama dengan prion maupun virus yang dapat menginfeksi suatu jaringan. Ciri-ciri viroid yaitu memiliki ukuran yang lebih kecil dari prion dan virus, terdiri atas molekul RNA heliks tunggal dengan bentuk cincin tertutup dan panjang rintainya lebih kurang 360 nukleotida. Memiliki struktur berupa untaian ganda yang merupakan pasangan basa antaruntai. Viroid tidak dapat dihancurkan oleh enzim seluler, merupakan agen yang menyerang tumbuhan. Penyakit akibat viroid yaitu tumor umbi kentang seperti pada kasus terjadi di USA. Tidak hanya kentang, tapi viroid juga menyerang tanaman jeruk, mentimun, krisan, dan juga kelapa. Seperti pada gambar, tanaman yang terkena viroid akan berubah menjadi pucat dan tidak sehat. Sekian dan terima kasih.